Baik, salam sejahtera semuanya untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9, saya Ardia Fadil Anas dan rekan saya Raffi Maulana akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Pengambilan Keputusan Bisnis, Analisis dengan Table Payoff dan Regret. Materi ini sangat penting karena dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan yang tepat dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Baik, lanjut. Sebelum kita masuk ke metode, kita perlu memahami 6 langkah dasar dalam keputusan teori. Yang pertama, definisikan masalah secara jelas. Tujuannya agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab inti masalah. Yang kedua, identifikasi semua alternatif yang mungkin. Ini penting karena semakin banyak pilihan, semakin besar peluang mendapatkan solusi yang optimal. Yang ketiga, identifikasi hasil yang mungkin. Misalnya, kondisi pasar yang menguntungkan atau tidak. Lalu yang keempat, susun daftar keuntungan atau kerugian dari setiap kombinasi alternatif dan hasil. Ini menghasilkan decision table atau table payoff. Yang kelima, pilih model teori keputusan. Apakah menggunakan pendekatan optimistik, pesimistik, rata-rata atau basis probabilitas. Dan yang terakhir, terapkan model untuk membuatkan keputusan akhir. Hasilnya bisa diuji ulang dengan analisis sensitivitas jika diperlukan. Lanjut, di sini ada studi kasus dari Thomson Lambert. Kita akan menerapkan langkah-langkah tadi pada studi kasus perusahaan Thomson Lambert. Mereka menghadapi keputusan strategis, apakah perlu membangun pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak sama sekali untuk produksi gudang penyimpanan luar ruangan. Situasi ini kompleks, karena pasar bisa berubah, bisa menguntungkan atau justru tidak. Maka, perlu dianalisis berbagai skenario yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya di sini ada decision table-nya. Tabel ini menyajikan data keuntungan dan kerugian dalam bentuk angka berdasarkan pilihan dan kondisi pasar. Jika pasar menguntungkan, bisa untung sampai dengan $200.000. Tapi jika tidak, justru rugi sebesar $180.000. Sekarang, skenario pabrik kecil. Risikonya lebih kecil. Untungnya bisa sampai dengan $100.000, tapi jika rugi akan rugi sebesar $20.000. Nah, dan yang terakhir ada pilihan tidak membangun. Itu tidak ada risiko, tapi juga tidak ada keuntungan. Lanjut, probabilitas tiap kondisi pasar diasumsikan 50-50 atau 0,5 untuk masing-masing. Selanjutnya, di lingkungan keputusan. Ada 3 jenis lingkungan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ketidakpastian. Kita tidak tahu probabilitas dari setiap hasil. Yang kedua, ada risiko. Kita tahu probabilitas masing-masing hasil, tapi hasil akhirnya tetap tidak pasti. Dan yang ketiga, ada kepastian. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang sudah diketahui. Dalam bisnis, mayoritas keputusan berada di antara ketidakpastian dan risiko. Lalu, selanjutnya, metode pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Untuk menghadapi ketidakpastian, ada 5 metode analisis utama. Yang pertama, Maximax, cocok untuk pengambilan keputusan yang sangat optimis. Yang kedua, ada Maximin, cocok untuk yang sangat hati-hati atau pesimis. Dan yang ketiga ada Hurwitz, gabungan antara dua pendekatan di atas dengan bobot optimisme A. Lalu, Equally Likely, semua kondisi diasumsikan sama kemungkinannya. Yang terakhir, Minimax Regret, menghindari penyesalan terbesar akibat keputusan yang diambil. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Maximax atau kriteria optimisme. Maximax mencari nilai maksimal dari setiap alternatif lalu memilih alternatif dengan nilai maksimal tertinggi. Contohnya, pabrik besar maksimalnya adalah sampai dengan $200.000. Pabrik kecil, keuntungan maksimalnya bisa sampai dengan $100.000. Dan jika tidak membangun pabrik, keuntungan maksimalnya adalah $0. Jadi, jika kita sangat optimis, maka membangun pabrik besar adalah pilihan yang terbaik. Begitupun sebaliknya. Lalu, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Raffi Maulana. Terima kasih kepada Ardia atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan
Materinya di sini ada maksimin. Maksimin yaitu kriteria pesimisme. Metode ini melihat kemungkinan terburuk dari setiap alternatif dan memilih alternatif yang memiliki kerugian yang paling kecil. Contohnya, pabrik besar minimalnya yaitu $180.000. Pabrik kecil minimalnya yaitu $20.000. Sedangkan jika tidak membangun pabrik, minimalnya yaitu $0. Jadi, jika kita bersikap hati-hati dan menghindari resiko yang besar, tidak membangun pabrik adalah pilihan terbaiknya. Next, ada di sini Hurwitz atau kriteria realisme. Metode ini mengombinasikan optimisme dan pesimisme dengan rumus CR sama dengan A max plus 1 min kali min dengan A 0,8 atau 80% optimisme. Pabrik kecil sama dengan 0,8 kali 200.000 plus 0,8 kurangi 180.000 dengan hasil 124.000. Pabrik kecil 0,8 kali 100.000 plus 0,8 kurangi 20.000 dengan hasil 76.000. Sedangkan tidak membangun yaitu 0. Dengan pendekatan ini, pabrik besar menjadi alternatif terbaik. Next, di sini ada equally likely atau Laplace. Metode ini mengasumsikan setiap kondisi pasar memiliki kemungkinan yang sama. Contohnya, pabrik besar dalam kurung 200.000 ditambah minus 180.000 dibagi 2 dengan hasilnya yaitu 10.000. Pabrik kecil 100.000 ditambah minus 20.000 dibagi 2 dengan hasil 40.000. Sedangkan tidak membangun pabrik yaitu 0. Jadi, pabrik kecil adalah alternatif dengan rata-rata terbaik jika semua kemungkinan dianggap sama. Selanjutnya ada minimax regret. Minimax regret yaitu kita menghitung regret atau penyesalan karena tidak memilih hasil terbaik dalam setiap situasi. Contohnya, pabrik besar memiliki max regret yaitu 180.000. Pabrik kecil mempunyai max regret sebesar 100.000. Tidak membangun pabrik memiliki max regret yaitu 200.000. Hasilnya, karena pabrik kecil memiliki penyesalan maksimum terkecil, ini adalah alternatif terbaik dengan pendekatan ini. Selanjutnya ada EMV atau Expected Monetary Value. Jika probabilitas tiap kondisi diketahui, misalnya 0,5 untuk masing-masing, kita bisa hitung nilai harapan EMV. Contohnya, pabrik besar sama dengan 0,5 dikali 200.000 ditambah 0,5 dikali minus 180.000, maka akan ada hasilnya di angka 10.000. Selanjutnya pabrik kecil 0,5 dikali 100.000 ditambah 0,5 dikali dengan minus 20.000 akan ada hasilnya 40.000. Jika tidak membangun pabrik, itu tidak ada hasilnya, yaitu 0. Jadi, pabrik kecil memiliki EMV tertinggi. Secara matematis, ini adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, ada kesimpulan strategi. Jika kita rangkum hasil dari semua metode pilihan terbaik, maksimax pabrik besar, maksimin tidak membangun, Hurwitz sama dengan 0,8 pabrik besar, equally likely pabrik kecil, minimax regret pabrik kecil, EMV pabrik kecil. Maka
kesimpulan yang akan didapatkan, pabrik kecil menjadi opsi paling stabil atau memberikan keuntungan cukup tinggi dengan risiko yang kecil, risiko kerugian yang paling kecil dan bisa ditoleransi. Ini sesuai dengan prinsip manajemen risiko dalam dunia bisnis. Mungkin presentasinya dicukupkan aja sampai sini. Kami harap presentasi ini membantu teman-teman memahami pentingnya pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data dan analisa. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan, diskusi, atau tanggapan dari Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami cukupkan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.